Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, sehat semuanya kan? Sehat. Ya, yuk sebelum kita belajar kita berdoa. Kita berdoa. Siapa yang mau doanya? Ya. Ya, yuk mulai doanya. Doa belajar. Oke. Di sini kita akan membahas pelajaran yang namanya ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh itu artinya adalah bersuci. Jadi kita sebagai umat muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan harus yang namanya itu bersuci, baik itu hadis kecil maupun hadis besar. Nah, ketika kita bersuci, kita harus menggunakan apa? Kita mau bersuci harus menggunakan apa? Harus menggunakan air lah, ya Allah. Harus menggunakan air. Coba bayangkan kita mau habis buang air kecil, masa kita nggak cebok? Ya kan? Nah, air, dengar tuh, air yang bisa bersuci untuk bersuci itu ada 7. Ingat, air yang bisa untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama itu ada namanya air hujan. Air hujan itu air yang jatuh dari air hujan itu air jatuh dari mana? Awan. Langit. Nah itu air hujan. Yang kedua itu ada air laut. Nah yang ketiga itu ada namanya air sungai. Yang keempat itu ada namanya air apa lagi? Apa? Mata air. Habis itu ada air apa lagi? Air gunung. Air gunung itu termasuk air apa? Mata air. Mata air lah. Selain mata air ada 5, air 2 lagi, kan 7. Air jam-jam. Berarti itu definisi ke air apa itu? Minum. Air sumur lah. Jam-jam itu sebuah sumur. Oh ya, air sumur. Jadi yang keenam itu adalah air sumur. Yang lagi apa? Air embun. Ada yang tahu embun? Belum pernah tahu air embun? Abang malam tuh abang letak tuh di depan rumah. Tuh dibiarkan sampai pagi kan, habis subuh diambil. Nah, misalnya air ini contoh gelas ya. Ini contoh gelas. Nah, segini takaran airnya. Nanti ada tuh putih-putih di atasnya. Nah, itu adalah air embun. Oke. Habis semua air yang 7 tadi, ya kan, itu mempunyai 4 macam air dengan pembagiannya. Contohnya, yang pertama itu adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Ada yang tahu air mutlak itu apa? Air mutlak adalah air yang belum bersatu dengan sebuah najis. Jadi itu masih bersih. Ibaratnya itu kalau air sumur, air pertama kita tinggal itu adalah air mutlak. Dia belum tersentuh apa-apa, bukan habis bekas air wudhu, bukan bekas kita mandi, atau bukan bekas kita cuci piring. Nah itu adalah air mutlak. Air suci lagi juga mensucikan. Yang kedua ada namanya air suci tapi tidak mensucikan. Nah, contohnya
air bekas wudhu. Itu air wudhu kita mengambil air suci. Nah, ketika bekas air itu tidak suci. Itu adalah definisi dari air suci tapi tidak mensucikan. Terus yang ketiga adalah air musyammas. Ada yang tahu nggak apa itu air musyammas? Yang ketiga adalah air musyammas. Ada yang tahu nggak air musyammas itu ada apa? Ada yang tahu nggak air musyammas itu ada apa? Benar ya. Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari. Contohnya, ini ada ember. Nah, contoh ya ini ember, ya kan? Nah, air ini adalah yang dalam ember itu ada air. Dan di sini ada matahari. Nah, air yang terkena sinar matahari itu adalah air musyammas. Nah, air musyammas itu air yang tidak suci juga tidak mensucikan. Jadi di sini air ini dia tuh nggak bisa bersuci. Ketika air yang terkena sinar matahari terus dia panas, maka dia jatuh ke tidak suci. Tapi ketika dia sudah dingin, maka larinya ke air mutlak, yaitu air suci juga mensucikan. Paham? Paham. Yang keempat itu adalah air najis. Ada yang tahu nggak air najis dari apa? Ada. Apa itu air najis? Dari anjing. Ada yang lain? Air najis itu air kencing. Yang lain? Air. Coba perhatikan, air najis berarti air yang terkena najis. Iya. Nah, paham nggak? Oh. Air najis. Air yang berarti udah air- dijilat sama anjing. itu bisa jadi karena dia termasuk air najis karena air yang terkena najis. Air Oke. berdarah. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, tadi setiap orang mengambil satu. Kita buat kelompok berenak yuk. Buat kelompok memandang. Kita buat gini. Satu di sini perempuan, sini laki-laki. Ayo. Berkelompok loh, ini 2, ini 3. Tapi mejanya diluruskan. Ini kita berkelompok ya, ini kelompok A dan ini adalah kelompok B. Bapak akan bertanya tentang materi yang akan kita bahas. Paham? Untuk kelompok A, ayat yang perempuan. Apa itu? Air najis. Apa? Air yang terkena najis. Oke. Untuk yang lagi, apa itu air mutlak? Air yang Coba ulang. Air mutlak itu apa? Ulang. Air mutlak itu air apa? air hujan. Air perempuan, sudah dulu apa tadi air mutlak? Air apa? Air yang disucikan. Air suci lagi mensucikan. Paham? Berarti 1 poin untuk perempuan, 0 untuk laki-laki. Oke, soalan kedua saya akan bertanya lagi. Macam-macam air ada berapa tuh? 7. Macam-macam air. Air itu mempunyai macam atau jenis pembagian airnya. Macam-macam air ada berapa? Itu jenis-jenis air beda, jenis sama macam. Jenis itu seperti jenis ayam itu ada 2, laki-laki sama perempuan. Jenis itu macam
bahasa perempuan. Jenisnya itu ada banyak. Ada ayam ate, ayam hutan, ayam kampung, ayam potong, jenis ayam. Nah, sekarang nggak jenis-jenis macam-macam ayam ada berapa? Macam-macam air yang dalam. Itu jenis air itu termasuk air jam-jam atau sumur. Nah sekarang macam-macam air ada berapa? Air dalam. Ayo yang perempuan, macam-macam air ada berapa? 4. Apa saja? Terus? Ya, paham? Kita lagi? Paham? Ingat. Awas nanti kalau tanya lagi lupa. 2 untuk perempuan, maksimum dari masalah dia ini. Coba saya tanya sama perempuan, apa yang namanya? Berani nanya sama perempuan. Belum bahasa kita tadi. Tanya apa Tuhan semua? Apa itu? Apa yang suci tanpa sucikan? Perempuan jawablah, apa yang suci dan sucikan? Itu kalau jawab, ditanya sama yang lain. Loh, ini kok mundur? Ayo cepat jawablah. Wah. Sekali lagi jawabannya. Ya kan dia berpoin nih. Iya. Air wudhu. Kalau itu bukan air wudhu, air bekas wudhu. Ayo perempuan sekarang yang laki-laki. Ayo seperti bertanya. Ayo lah, tanya lagi yuk sama gajinya. Biar tahu, paham terus sama lu. Lagi yuk, tanya langsung ke gajinya. Apa itu air musim-musim? Ayo, apa yang bisa mas? Masa laki-lakinya mau terus poinnya tidak belum? Air matahari. Itu dia yang benar. Air yang terkena matahari bukan air matahari. Apa matahari itu punya? Iya belum? Cari. Oke. Setiap kelompok ambil satu. Ayo. Apa kelompoknya? Oke, aku lakukan. Ya, lagi-laginya. Satu dulu. Dulu berbeda. Kira dulu. Nah, ambil satu. Satu. Ya, nanti ini jadi bahan poin ya, poin tambahan. Nah, berapa? Itu lagi. Men, dibuka satu nanti lagi yang jawab. Paham nggak? Benar. Dan dibuka semua, dibuka satu. Dan dibuka bang, dibuka satu. Nah, coba dari laki-laki dulu. Ayo, dibuka satu tanya ke perempuan. Apa itu air mensucikan dan air mensucikan dan mensucikan? Apa itu air suci dan juga mensucikan? Jawab. Tapi nanti juga. Nih, ya. Ini ambillah. Ya, buka semua ya. Ketika perempuan ngasih soal, maka sebagai jawabannya. Ayo perempuan, baca apa tuh yang dibikin pertama?
perempuan yang kuat. Air hujan, air laut, air sungai, air sumber mata air es, air dingin. Ya, berarti itu adalah sebuah jawaban apa soalnya? Ada yang boleh dibuat untuk ada. Betul nggak ada yang perempuan? Enggak. Cari yang lain. Cocokkan. Itu jawabannya berarti soalnya gimana? 7. Salah berarti. Berarti dia kemana? Menjawabkannya. Air terbagi menjadi berapa macam? Cocok nggak? Coba di situ ada nggak jawab soalnya? Jawabannya. Kamu soalnya cuma ini aja. Ini jawaban semua. Ya. Dibuka semua. Wow, oke. Air masuk. Kecil masuk. Udah usir lain hal itu. Nah, ayo coba yang perempuan. Bacakan dulu nanti lagi kita jawabnya. Ini jawabannya. Apa? 4 macam. Berarti kalau 4 macam apa soalnya? Kan soalnya. Cocokkan. Apa tadi? 4 macam lagi 4 macam berarti. Macam. Kita melakukan. Bacakan. Oh ini. Air terbagi berapa macam? Ya, berarti disimpan. Ditutup. Yang sudah dijawab berarti ditutup. Enggak, jawab lagi. Oke. Ya, sekarang lagi tanya ke perempuan. Bebas menit. Artinya jadi air yang bisa berfungsi apa saja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, air dingin. Oke. Sekarang perempuan, tanya satu lagi ya. Apa itu air mutlak? Air mensucikan dan air suci dan mensucikan. Oke, air suci dan juga mensucikan. Ayo, sekarang kita siapa lagi itu perempuan? Sekarang laki. 7. Soalnya. Ayo. Air yang boleh dibuat untuk suci ada. Ya. Mungkin di sini ada yang bertanya. Ada. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari Bapak mohon maaf. Ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.